Rahmadi. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Muaro Jambi. Saya sekaligus menjadi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Muaro Jambi. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi akademik kepada salah satu rekan kerja saya. Silakan kenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hadi Prayitno. Saya bekerja di SMK Negeri 2 Muaro Jambi, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, tapi juga diperbantukan untuk mengajar mata pelajaran produktif. Terkhusus mata pelajarannya adalah program dasar. Oke, terima kasih Pak Hadi. Ya. Terima kasih untuk melakukan pra-observasi. Selamat menyaksikan video dari saya. Oke, assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak Hadi. Alhamdulillah. Ini kita kan akan mengadakan supervisi akademik ya. Nah, ini jadi sebelum melakukan supervisi, saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, untuk menanyakan kira-kira apa yang akan Bapak rencanakan, kemudian apa yang dilakukan pada saat di dalam kelas nanti. Oke, terkait dengan melakukan supervisi, kira-kira saat ini Bapak di SMK 2 ini mengajar apa saja, Pak? Saya itu mata pelajaran pokok yang saya ampu itu pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam ya. Tetapi kan saya juga diperbantukan untuk mengajar mata pelajaran produktif jurusan. Salah satunya mata pelajaran program dasar. Gitu. Diperbantukan. Gitu. Jadi dari dua mata pelajaran tersebut itu kelas berapa aja itu yang diajar? Kalau untuk mata pelajaran yang produktif, saya mengajar kelas 10. Kelas 10. Yang untuk kelas mata pelajaran agama Islam, saya dominan di kelas 11 12. Lebih banyak kelas 11 12 ya, ya. lebih banyaknya gitu. Nah, nanti untuk melakukan supervisi ini kira-kira nanti mata pelajaran dan kelas apa yang akan kita masuki? Bebas sih mau pelajaran apa, tapi lebih enak kita kan SMK itu kan lebih banyak praktek Bapak Ibu, lebih banyak praktek. Jadi ini masukan atau saran lebih enak kita ke ini aja, mata pelajaran program dasar. Kita lihat bagaimana nanti siswa praktek membuat atau mengembangkan sebuah program, terkhusus mata pelajaran saya. Oke, jadi nanti kita akan masuk ke mata pelajaran pemrograman dasar. Iya. Rencananya nanti kelas berapa nih Pak? Rencananya kelas 10C multimedia, kelas 10C multimedia. Kelas 10C multimedia, ya Pak. Nah, jadi ini nanti setelah melakukan kegiatan pra-observasi ini kita akan melakukan observasi langsung ke kelas 10C multimedia gitu ya Pak ya. Nah, jadi sebelum masuk saya ingin tahu dulu nih, sebelum ke proses observasi, itu nanti materi yang diajarkan itu apa saja itu Pak? Kalau untuk materi, ini sesuai dengan mata pelajarannya dan program dasar, nanti siswa itu yang jelas diminta atau mungkin harus dapat membuat atau mengolah sebuah program. Itu tujuan akhirnya. Nanti akan ada sebuah proyek yang dikembangkan oleh mereka. Ini rencana saya nanti proyeknya itu mereka mampu membuat sebuah program atau otak dari kalkulator. Oke, jadi itu membuat sebuah kalkulator. Otak kalkulatornya, bagaimana cara kerja kalkulator itu. Berarti pemrograman untuk membuat sebuah kalkulator ya, luar biasa ini ya. Mungkin bagi sekolah-sekolah yang di luar TIK mungkin itu masih sangat awam dengan hal itu ya. Nah, tapi ini kita di SMK dari kelas 10 saja sudah diajarin ya, luar biasa sekali. Oke, nah kira-kira dari materi yang Bapak sampaikan itu langkah-langkah serta tahapan yang dilakukan itu apa saja? Yang jelas pertama adalah pengenalan apa sih itu program, bagaimana programnya. Lalu yang kedua kita pengenalan bagaimana cara kerja program itu. Dan yang ketiga pemilihan aplikasi apa yang kita pakai. Ya. Kalau saya pribadi untuk yang ini kan dasar, program dasar Pak Ardi. Jadi saya lebih suka atau mungkin lebih dipahami oleh siswa, saya menggunakan program development C++. C++. Nah, di situ saya pertama atau langkah awal saya mengajari apa itu C++, bagaimana cara menggunakannya, baru kita berikan pertama adalah praktek yang mudah dulu. Praktek yang mudah, nanti ketika sudah sering praktek mereka mulai memahami,
Dan tujuan akhir dari mata pelajaran ini mereka mampu membuat sebuah program. Itu tadi otak dari kalkulator. Program ya. Untuk tahapan nanti di kelas itu kira-kira tahapannya seperti apa? Tahap pertama gimana untuk pembukaan, inti, sama saja dengan mata pelajaran lain. Maksud pertama yang jelas kita pembukaan, kita absen, kita bawa ke review ke belakang. Mungkin yang kemarin atau pekan lalu yang belum paham bisa saya jelaskan kembali. Nanti kegiatan intinya baru kita mulai. Saya berikan satu masalah, nanti mereka menyelesaikan masalahnya. Dan kegiatan akhirnya nanti ada imbal balik, kita buat kesimpulan, tanya jawab. Nanti ketika mereka mulai memahami, maka saya berikan tugas tambahan di luar rumah, di luar sekolah untuk di rumah. Nah, untuk mereka yang pernah memahami, ada privatnya sendiri dengan saya nanti. Gitu. Baru nanti di tahap akhir, baru mereka membuat sebuah program. Intinya itu. Iya. Oke. Nah ini kan kebetulan kalau dari segi waktu kalian pendidikan ini kan sudah di tahap akhir nih. Tahap akhir benar-benar. Berarti nanti mereka sudah membuat sebuah project ya. Sudah. Berarti sudah sampai tahap ke pembuatan kalkulator itu ya. Pembuatan kalkulator itu ya. Luar biasa ini. Kalau bagi orang awam yang tidak mengerti tentang pemrograman itu sangat susah gitu ya. Sulit. Saya saja yang biasa mengajar multimedia ketika kilas balik mempelajari pemrograman dasar itu butuh belajar lagi gitu ya. Apalagi saya yang notabene bukan dasar mata pelajaran saya. Jadi dulu agama ya. Bapak Islam, Bapak Ibu jadi nggak ada program dasar. Tapi alhamdulillah ini saya jadikan sebagai tantangan untuk saya. Dan kebetulan saya suka saya suka multimedia, saya belajar multimedia, saya hobi desain dan sebagainya, maka ya pelan-pelan saya dalami dan alhamdulillah sih enak juga belajarnya. Terima kasih. Berkat mata pelajaran ini saya punya tambahan wawasan baru gitu. Oke. Nah, kira-kira saat pembelajaran pasti kan akan ada kendala yang muncul nih. Nah, menurut Bapak itu apa aja sih kendala yang muncul itu? Kendala terberat saya itu di jurusan multimedia mata pelajaran yang butuh praktek itu siswa itu rata-rata tidak punya laptop. Laptop gitu. ya? Iya, itu kendala besar. Jadi ketika mereka nggak punya laptop, saya bingung nih memberikan prakteknya bagaimana. Jadi ada solusi di ruang lab ada komputernya ada, tapi kan lab tidak menyediakan programnya. Gitu, tidak menyediakan programnya. Akhirnya kita cari keluar mereka yang belum punya laptop, jadi bisa gabung dengan kawannya. Tapi nanti ketika praktek mereka secara pribadi atau individu mengumpulkan tugasnya masing-masing. Gitu. Berarti join laptop dengan kawannya dulu. Tapi ketika ujian ya mereka by one dengan saya maksudnya gitu. Jadi satu persatu. Tetap diuji sendiri. Saya pengen tahu kemampuannya mereka sampai mana. Gitu. Dan alhamdulillah. Akhir ini dari semua kelas saya ampuh 95% mereka mampu. Mereka bisa dan berhasil. Luar biasa. Dari kendala yang ada nih, kira-kira strategi rencana apa yang akan Bapak lakukan? Yang jelas untuk yang kurang mampu atau tidak bisa menyediakan bahan praktek seperti laptop, kita kan SMK ini untuk jurusan multimedia sudah punya perjanjian bahwasanya setelah masuk jurusan multimedia harus mampu untuk membeli laptop sebagai bahan pembelajaran di rumah. Artinya kita belajar tambahan di rumah. Seandainya mereka sampai dengan waktu yang tentukan kita 3 bulan atau 6 bulan gitu ya. 6 bulan ya. Kalau 6 bulan belum punya laptop, maka solusinya akan dipanggil oleh pihak sekolah, diberikan solusi bagaimana, dan itu biasanya masuk ke BK, wali kelas dulu. Ketika wali kelas berproses, wali kelasnya mungkin kurang mampu atau mungkin tidak ada perubahan, nanti lari ke BK. Gitu. Ya karena saya sendiri pun ngajar multimedia, saya kan jadi kelas 12 gitu ya. Nah, mungkin kelas 10 mungkin alasannya mereka banyak belum punya. Nah, begitu kelas 11 mereka sudah punya, harus punya, wajib punya. Nah, begitu di kelas 12 itu rata-rata ada aja alasan yang rusak gitu kan, yang error, ada aja alasannya gitu kan. Jadi paling enggak harus install ulang lagi lah, atau paling enggak minjem temannya gitu kan. Itu strategi yang bagus nih Pak. Nah, kemudian, ini masalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa yang dilakukan supaya strategi yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan?
Strateginya supaya bisa berjalan ke tujuan, yang pertama ya kita memaksimalkan wali kelas dengan BK supaya apa? Supaya masalah itu kan bisa kita perkecil atau kita minimalisir. Agar apa? Tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran produktif bisa tercapai. Kan yang ada produktif bukan saya. Ada di kelas 10 itu ada 5 mata pelajaran. Dan semuanya mungkin tidak ada sama dengan saya seandainya tidak punya laptop. Nah, jadi kami setiap guru mata pelajaran itu berkoordinasi bagaimana baiknya, termasuk dengan BK dan wali kelas. Tujuannya seperti itu. Jadi ada kolaborasi gitu ada ya. Kolaborasinya. Kolaborasi antara guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Benar. Bahkan kalau memang sampai hubungannya dengan tidak memiliki laptop, ini hubungannya dengan wali murid juga. Wali murid, benar. Nah, ini sudah di akhir, sudah di penghujung ini observasi nih Pak. Kira-kira dalam hal mencapai tujuan Bapak tadi itu, Bapak punya rekan yang dapat membantu lah ya untuk mencapai tujuan itu. Itu biasanya kalau kolaborasinya selain antara dengan guru mata pelajaran, wali kelas dan BK, itu ada yang lain lagi nggak? Terkhusus untuk mata pelajaran saya, kalau tanya kolaborasi, jelas saya berkolaborasi dengan guru-guru yang lain khusus yang mengajari kelas tersebut. Jadi kalau tanya yang lain, secara garis besar yang saya libatkan itu adalah setiap guru mata pelajaran produktif, wali kelas, dan guru BK. Nah, guru BK ini saya ambil ketika permasalahannya mungkin cukup rumit atau tidak mampu diselesaikan oleh kami sebagai guru mata pelajaran maupun wali kelas. Gitu. Dan untuk yang selanjutnya mungkin kalau seandainya lebih berat lagi, maka kita punya wakil kepala sekolah yang bisa membantu nanti. Wakil bagian kurikulum, kesiswaan gitu ya. Baik, mudah-mudahan nanti kita kegiatan observasinya dapat berjalan lancar ya sesuai dengan yang Bapak rencanakan. Nah, kemudian nanti saya juga menyampaikan setelah kegiatan observasi ini kita ada melakukan pasca observasi lagi. Nah, jadi artinya kita sharing terkait dengan kegiatan observasi yang sudah Bapak lalui gitu ya. Saya rasa itu saja. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya Pak Hadi. Setelah ini kita akan masuk ke kelas untuk melakukan observasi gitu ya. Oke. Penutup dari saya itulah video pra observasi dari saya Maulana Habib. Jumpa lagi di video berikutnya pada video observasi sekaligus video pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Sama-sama. Ainul, Aldi, Daniel, Dea, Elia, Ezra, Imelda, Itasari. Baik, perhatikan semua. Ya. Kita ini bertepatan dengan seringnya hari yang libur. Seringnya ada kegiatan sekolah. Saya ada. Rabu yang lalu Pak. Rabu yang lalu libur. Ya, jadi saya ya lupa yang ada. Tapi bagi semua saya sudah berikan tugas sama Anda semua. Ya, tugas poin dari 3 bulan sebelumnya silakan buat kalkulatornya. Pertanyaan cuma satu, saya mau jawab dulu. Siapa yang bantu saya?
Belum. Kan ketika itu saya sampaikan kita buat proyek ya, tugas akhirnya bukan jadi bikin. Tugas akhirnya adalah membuat kalku. Ada yang disampaikan? Ada yang disampaikan? Saya sampaikan itu di bulan 2. Ingat kan? Silakan Anda buat ada detail di bukunya nanti ketika mau mendekati ujian semester. Kapan ujian semester? Kalau lulus ujian semester untuk produktif itu minggu depan. Ya. Sekarang kamu tanya sudah belum? Oke sih. Nah sekarang kalau untuk itu biasanya hari ini kita ambil nilai karena kita belum ada tugasnya yang ingin saya nilai. Sekarang silakan Anda buat dalam laptop. Saya kasih waktu. Ingat ya teman, buat waktu 4 jam. Jadi itu udah waktu anak muda orang-orang yang luar biasa atau orang yang pendidikan. Buat langsung bener. Ya. Silakan Anda buat, Anda cari. Saya akan sekarang laptopnya dibuka. Nggak punya laptop bagaimana Pak? Yang nggak punya laptop gabung dengan kawannya, tapi buat sendiri nanti kalau kawannya sudah selesai. Ya, kumpul. Ini berapa? Ya, saya melihat hasilnya. Ya. Sudah dibuka program aplikasinya, coba. Ya. Silakan Anda cari referensinya banyak. Di Google ada, di YouTube ada, terserah. Membuat kalkulator dengan program C++. Saya ulangi ya. Ada spidol. Jangan buat lengkap ya. Kalkulator. C++. Silakan Anda cari. Ya. Sumbernya banyak, ada di Google, ada di YouTube. Silakan Anda cari. Yang penting jangan Anda copy paste. Ya, nanti ketahuan. Saya cuma minta selesaikan pelan-pelan, jangan sampai saya tidak selesai. Ini yang penting nanti jadi. Oke. Saya mau tanya sama Anda semua nih. Kalkulator isinya apa sih? Ada apa? Nilai saya kalkulator. Hasil. Ada penjumlahan kan? Ya. Ada apa lagi? Ada pengurangan. Sampai betul. Ada perkalian. Silakan Anda cari, ya. Silakan datanya. Ada pertanyaan? Boleh kerjasama boleh, tapi nanti hasilnya kalau jangan fakta atau set as. Yang tadi kawannya baru kerjasama, buat lagi sendiri. Oke, kalau kamu set as nanti saya tahu. Oke, silakan kerjakan fakta. Pak di rumah. Di sini di rumah di sini. Besok juga dikumpul. Apa ya? Tugasnya. Tugasnya? Ya. Tugasnya? Gak dulu. Gak paham. Ini nggak apa-apa kan, Kak? Gini. Nama? Ya itu.
sampaikan, pekan depan saya hanya tinggal menunggu hasil, tidak mau lagi ada proses seperti proses membuat, ya. Jadi tidak ada alasan Pak saya belum, Pak ada ketinggalan. Yang tidak punya laptop gabung dengan kawannya, buat pinjem ke kawannya, paham? Tapi jangan copy paste atau set A, seperti nanti saya tahu, ya. Tolong kasih tahu kawan-kawannya yang sudah masalah ini, ya, biar mereka dapat nilai. Paham? Ada pertanyaan? Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah luar biasa. Ini keberuntungan ada yang sudah dapat nilai berapa orang buat langsung jadi beruntung, ya. Biasanya jarang yang seperti itu. Tolong kawan-kawan rekan yang belum, silakan ada buat di rumah. Saya tunggu besok pekan depan. Pekan depan itu pas kita ujian semester. Jadi sekalian saya ambil nilai semua. Oke? Kalau kirim dikirim gitu. Kalau dikirim saya bingung nilainya. Pakai HP saya kirimnya. Susah nanti. Ya, HP saya udah itu kamu tahu lah. Nanti kirim aplikasi. Nanti langsung pulangnya agak nanti jawabnya. Ini saya ini dulu sekalian gitu. Hujan. Aja. Ya. Oke, sip. Sip. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Jelas? Jelas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Ayo Pak, siap. Dan doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hadi. Oke, gimana kabarnya setelah melakukan supervisi? Alhamdulillah luar biasa. Lancar ya? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Tadi kan kita sudah melakukan kegiatan supervisi. Nah, mungkin setelah melakukan kegiatan supervisi ini kita ada lagi bincang-bincang nih, bincang-bincang pasca observasi, ya. Artinya bincang-bincang untuk mereview di mana tadi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas. Nah, kemudian tujuan dari bincang-bincang ini selain mereview apa yang sudah dilakukan di kelas, tujuannya juga untuk melihat apakah tujuan pembelajaran serta tahapan pembelajaran yang sudah Bapak rancang di RPP itu benar-benar bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, jadi untuk itu saya ingin ngobrol-ngobrol nih, sharing lah ya tadi. Ini untuk tadi pada saat melakukan proses pembelajaran, kira-kira menurut Bapak itu sudah sesuai apa belum dengan rancangan RPP yang sudah Bapak buat? Kalau kita ngajar itu kan tidak mungkin langsung kelas. Kita harus nyusun RPP dulu Pak ya. Ya, benar. Jadi RPP itu sebagai rujukan kita untuk belajar. Misalnya saya hadir kelas tidak sesuai RPP ini masalah. Maka ketika belajar kelas harus sesuai dengan RPP. Jadi ketika ditanya sesuai belum, kalau sesuai 100% mungkin tidak bisa. Karena sulit mencapai 100%. Tapi kalau bisa dipresentasikan kurang lebih 85-90% dan sesuai dengan RPP yang saya buat. Oke, jadi presentasi antara kesesuaian dengan RPP yang Bapak buat sebelum pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran itu kurang lebih sekitar 80% berhasil gitu ya, tercapai. Oke. Karena kan kita nggak tahu kadang terjadi sesuatu dalam lapangan. Iya, benar. Kan nggak mungkin kita harus sesuaikan RPP terus. Iya. Kita harus punya apa namanya ya, rencana cadangan gitu. Iya, yang mungkin nggak termaksud atau tidak kita buat di dalam RPP. Oke, jadi memang guru itu harus punya inisiatif. Inisiatifnya harus ada. Jadi ketika ada kendala pada saat proses pembelajaran, ya kita harus berinisiatif. Gimana Iya. mencari solusi lain gitu ya? Oke, benar sekali. Nah, setelah melakukan pembelajaran tadi itu ya, kan sebelumnya Bapak di pra observasi kan ada bercerita nih masalah kendala. Nah, kalau tadi pada saat pembelajaran gimana? Ada kendalanya nggak? Jujur ketika proses pembelajaran kendala itu pasti ada. Sampai yang saya sampaikan sebelum observasi kemarin,
bahwa kendala terberat saya adalah banyak siswa yang, atau mungkin ada siswa yang belum punya laptop atau tidak punya laptop untuk belajar mandiri. Nah itu kan solusinya akhirnya saya buat mereka bisa kerjasama atau kelompok dan kawan yang membawa. Nah ini kan sebenarnya dalam RPP tidak dicantumkan, tidak termasuk dicantumkan oleh saya. Oleh karena itu kan, wah inisiatif, kita jadikan satu atau kita berkelompok saja. Berarti tadi pada saat pembelajaran prediksi Bapak itu masalah kendala yang dihadapi itu memang benar-benar ada terjadi gitu ya, benar-benar terjadi. Oke. Nah kemudian ketika pada saat proses pembelajaran, nah ini kan kemampuan siswanya beda-beda, baik dari kemampuan daya tangkap, dari kemampuan minat siswa, dari kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda. Nah untuk pelajaran Bapak sendiri pada saat proses kegiatan belajar mengajar tadi itu kira-kira gimana Pak? Berapa persen yang dapat menguasai pembelajaran, kemudian berapa persen yang belum sampai atau belum mampu ke proses pembelajarannya? Presentasi ya. Iya, presentasinya nih. Jadi kalau ditanya tentang presentasi, kalau ini saya ambil satu kelas yang kemarin saya sebagai bahan observasi. Jadi kalau dipresentasikan sebenarnya siswa itu sudah bisa mengolah, sudah bisa mengoperasikan, dan alhamdulillah saya berapa nilainya. Jadi kalau dipresentasikan itu di kelas 11C itu yang mampu, yang bisa itu kurang lebih ada 80%. Ada 80%. Sisanya itu bisa dikatakan itu sesuai dengan kemampuan, ada yang lambat, ada yang mungkin agak gimana gitu. Nah itu mungkin nanti perlu bantuan dari dari saya pribadi atau kawan-kawan untuk membantu nanti. Nah jadi sudah 80% ya? Iya. Itu udah luar biasa tuh. Dalam bahasa pemrograman kalau sampai 80% yang mampu itu sudah luar biasa itu. Karena kan kita ditargetkan oleh sekolah kita nih. Kita mata pelajaran produktif, siswa yang misalnya tidak paham tentang produktif bisa bahasanya apa ya? Dihukum atau gimana ya supaya nggak kelas nanti. Jadi mau tidak mau mereka bisa tidak bisa mereka harus bisa untuk menguasai mata pelajaran produktif gitu loh. Jadi makanya saya terima kasih, mungkin ini sebagai apa ya, bentuk benteng bagi saya atau siswa-siswa supaya mereka lebih mampu gitu. Nah ini tuh rencana nanti kita bahas nih. Kita bahas dulu rencananya dalam penyelesaian masalahnya. Nah ini untuk perencanaan pertama nih. Nah tadi kan saya ada bertanya masalah kesesuaian antara LPP dengan proses KBM. Nah kira-kira rencana yang akan Pak Hadi lakukan supaya proses KBM itu bisa benar-benar sesuai dengan RPP yang sudah Bapak buat itu gimana? Sesuai ya? Oke, sip. Pertanyaannya ribet nih Pak. Ribet ya? Iya, jadi pernah saya sampaikan bahwa untuk kesesuaian 100% dengan RPP itu sulit. Mungkin tidak semua mata pelajaran bisa. Ada mungkin, tapi tidak semua mata pelajaran bisa. Nah, untuk meminimalisir kekurangan atau kejadian di lapangan ketika mengajar, maka persiapan itu harus ada. Contoh mungkin ketika kita di lapangan siswa membawa laptop, ternyata nggak bawa laptop, maka cara jalan keluarnya mereka dibuat diskusi, dan untuk penilaiannya kita ambil tetap per individu. Atau mungkin jalan keduanya kita kita bawa ke lab komputer, ya kita sama-sama kita install aplikasinya, kita belajar di dalam komputer gitu. Jadi untuk siswa yang tidak bawa laptop bisa belajar dengan komputer yang sudah terinstall aplikasi mata pelajaran saya itu program dasar. Gitu. Jadi bisa dikatakan apa ya, perubahan rencana dari rencana yang sudah tercantum dalam RPP ternyata di lapangannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita gunakan rencana yang lain. Itu sih. Berarti sudah punya rencana lain, planning lain yang seandainya tercapai. Kira-kira dari rencana yang selama ini proses pembelajaran, kan itu alternatif ya sebenarnya, harus punya alternatif lain. Nah, kejadian yang meleset dari alternatif itu sering nggak? Sering ya. Jadi kejadian seringnya, misalnya dapat laptop kita arahkan ke lab komputer, ternyata kamera lab komputer listriknya padam. Itu sekali. Jadi kan membuat ini gimana nih supaya siswa mampu tetap
belajar. Hmm. Makanya ya sudah kita jadikan satu aja buat kelompok gitu. Ini saya sering terjadi juga nih masalah pemadaman listrik ya, apalagi kita ini di wilayah kita, ini termasuk daerah yang termasuk sering ada pemadaman listrik ya. Mungkin ada gangguan dari alam, seringnya sih gangguan dari alam gitu ya, makanya sering ada pemadaman listrik. Nah, kalau dari Bapak sendiri biasanya menangani, apalagi kita ini kan produktif multimedia, ini hubungannya kan dengan teknologi yang hubungannya dengan listrik. Nah, biasanya kalau mengakali hal-hal seperti itu, apa yang Bapak lakukan? Ya, kalau misalkan jujur untuk semester ini semester genap, saya lebih banyak praktek untuk mengajar siswa Pak. Pasti sering itu kendalanya juga. Kendalanya pasti akan sering terjadi. Dan siswa pun terkadang ibarat topa, misalnya baterainya habis atau bagaimana atau lowbat, maka ya udah kita maksimalkan laptop yang ada atau siswa yang membawa laptop yang masih bisa digunakan, kita buat per kelompok sudah menyelesaikan. Itu aja. Ini istilahnya kalau di dalam PGP, pendidikan guru penggerak ini, itu istilahnya memaksimalkan modal atau aset yang dimiliki siswa. Itu sudah diterapkan oleh sama pelajar. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan pada saat proses pembelajaran, kendala yang sering itu kan tadi masalah tidak ada laptop atau pemadaman listrik. Nah, kalau untuk masalah tidak ada laptop itu tadi seperti yang Bapak jelaskan, itu kan biasanya dengan melakukan kelompok ya, dengan berkelompok. Nah, cuman penilaiannya tadi katanya berbeda-beda. Itu gimana itu prosesnya itu berbeda-beda itu? Karena gini, siswa yang punya laptop jangan sampai dominan menguasai laptop Pak. Jangan sampai dominan menguasai laptop. Jadi mereka yang tidak punya laptop itu harus tahu bagaimana cara membuat A, B, C, D. Saya akan sering bertanya nanti. Jadi ketika mereka disuruh membuat sebuah program misalkan, nanti ketika sedang membuat tugas, saya akan mengawasi kira-kira siapa yang berkontribusi atau siapa yang membuat atau siapa yang ikut dalam pembuatan program. Nah, nanti ketika sudah selesai, maka saya akan menilai satu persatu. Saya akan panggil siswa satu persatu, ini bagaimana cara membuatnya. Jadi otomatis kan mereka walaupun yang tidak punya laptop harus mampu tahu bagaimana proses pembuatan sebuah program. Nah, karena ini kan hubungannya dengan program itu hubungannya dengan file ya. Benar. Nah, file itu kan rentan dengan istilah namanya copy paste, kemudian save dan save as. Nah, itu kan rentan kendalanya di situ. Nah, untuk mengatasi itu seperti apa? Untuk mengatasi sebenarnya ya kita sebagai guru mata pelajaran copy paste itu kita nggak tahu sebenarnya. Iya. Atau save as kita nggak tahu. Maka nanti ketika kita jalankan aplikasi, nah ini permasalahan di sini. Ketika menjalankan aplikasi tidak semua siswa itu paham. Jadi saya yakin mereka yang benar-benar membuat paham, dan mereka yang copy atau save as, nah ini mungkin akan kebingungan atau kesulitan. Dan dari situ kita nampak. Gitu. Berarti selanjutnya ada juga serangan psikologisnya. Iya, benar. Nah, untuk selanjutnya nih. Nah, tadi kan ada pertanyaan kendala masalah ada 80 siswa yang memahami pembelajaran dan 80% yang memahami pembelajaran dan 20% kurang memahami pembelajaran. Nah, kira-kira rencana atau tindakan apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi 20% ini? Artinya mereka yang kurang mampu atau mungkin ketinggalan ya, ketinggalan dengan materi atau yang saya ajarkan. Saya yang sering saya lakukan adalah memperbantukan teman, artinya saya katakan memaksimalkan teman sejawat untuk mereka belajar tentang sejawat. Jadi rekan sejawat yang mampu, yang bisa, itu saya maksimalkan. Tolong ajari mereka atau ajari dia. Gitu. Seandainya toh ketika sudah ajari masih juga tidak paham, sebenarnya saya masih buka privat. Jadi ketika ada jam kosong, saya suruh mereka menghadap ke saya, maka saya akan ajari itu. Luar biasa sekali. Berarti memang ada membuka diri untuk siswa-siswa untuk belajar lebih privat gitu ya. Oke. Nah, ini hubungan dengan tanggung jawab nih. Nah, kan ini Bapak kemarin sudah melakukan pembelajaran
proses pembelajaran, kemudian ini kita ada pasca observasi. Nah, mungkin di pikiran Bapak ini kan pastinya ada rencana-rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya gitu ya. Nah, apalagi ini sekarang kan sudah di akhir semester, mungkin rencananya bakalan Bapak terapkan di semester depan. Nah, ini masalah tanggung jawab. Nah, kira-kira tanggung jawab pada diri Bapak sendiri, kira-kira apa yang bakalan Bapak lakukan ke depannya? Tanggung jawab berat dijawab. Nah, itu masalah tanggung jawab berarti ya. Jadi kalau tanggung jawab yang jelas saya harus mampu membawa siswa itu mampu. Saya harus mampu membuat siswa itu mampu dalam kata mereka berhasil. Nah gitu. Nah, kalau ditanya tanggung jawaban, otomatis kan kita sendiri. Bagaimana cara kita mengajar dan sebagainya. Ini sangat pokoknya larinya ke rencana pembelajaran. Yang jelas nanti ketika NPP saya akan buat sesuai dengan kondisi di lapangan. Walaupun nanti kejadiannya di lapangan mungkin tidak sama, tapi setidaknya saya berusaha untuk sama. Gitu. Kendalanya apa, masalahnya apa, termasuk bahan kegiatan intinya itu saya perbaiki. Dan yang jelas tujuan atau tanggung jawab saya membawa siswa itu untuk berhasil membuat sebuah program sesuai dengan mata pelajaran yang saya mampu. Gitu. Oke. Berarti memang tanggung jawab ini kan beban moral gitu. Beban moral. Tapi ya itu memang tugas kita sebagai guru gitu ya. Oke, jadi dari tanggung jawab yang Bapak emban ini, kira-kira itu bisa Bapak lakukan sendiri ataukah kira-kira butuh dukungan dari orang lain? Nah, kalaupun seandainya sendiri, apa alasannya? Dan kalaupun butuh dukungan orang lain, alasannya apa? Serta siapa kira-kira? Kalau ditanya dukungan, jelas kerja sendiri tidak mampu, Pak. Benar sekali. Jadi otomatis saya akan sering melibatkan wali kelas sebagai bahan referensi bagi saya. Wali kelas sebagai rujukan untuk saya. Selanjutnya adalah guru-guru mata pelajaran yang mengambil mata pelajaran tersebut. Tapi jelas, mohon maaf Pak ya, kalau mengajar itu kan karena kita latihan tanggung jawab tadi pertanyaannya tadi, tidak mungkin siswa itu tetap mampu 100% lulus. Jadi bukan berarti semua lulus gara-gara saya privat atau kita bantuan teman sejawat untuk membantu membuat dia bisa berhasil. Pasti ada saja siswa yang gagal atau bagaimana. Ya, gitu. Akhirnya kan itu pertanyaan. Saya pertanyaan tidak mampu ya sudah, gimana lagi? Nah, gitu. Jadi akhirnya latihan dipikirkan dan sebagainya. Oke. Berarti kira-kira yang mendukung proses keberhasilan dari tanggung jawab Bapak ini ada wali kelas, guru BK, guru mata pelajaran, khusus produktif gitu ya. Luar biasa sekali nih. Nah, jadi ini pertanyaan penutup nih. Kita kan sudah melakukan pra observasi, kemudian observasi di kelas, kemudian ini hari ini kita pasca observasi yang semuanya itu dilakukan dalam sebuah kegiatan supervisi ya, supervisi dalam pembelajaran. Nah, kira-kira apa sih perasaan Bapak setelah dilakukan supervisi? Biasanya supervisi itu sebenarnya supervisi bukan yang pertama untuk saya, sudah yang kedua. Tapi baru kali ini yang namanya disiplin. Jadi otomatis kan saya biasanya tidak mau terikat, atau siswa yang biasanya dengan saya situasinya bahasanya bumbon sebagainya enak, jadi agak tegang. Cuman ya perasaan saya jelas ini menambah motivasi untuk saya. Yang jelas ini nanti menambah saya membuat saya semakin ayo kita harus tetap semangat untuk memberi pelajaran siswa. Nah, menurut Bapak hasil dari supervisi ini bisa Bapak refleksikan? Jelas bisa. Apa itu? Yang jelas motivasi saya semakin meningkat ketika mengajar. Ya, siswa pun makin antusias untuk mendengarkan materi saya atau materi saya. Selanjutnya pasti perubahan setiap pelajaran itu ada. Setiap masuk pertama, masuk kedua, ketiga, keempat di kelas, dalam satu kelas itu otomatis kan ada masalah kendala yang harus diperbaiki. Otomatis setiap kendala pasti ada jalan keluarnya. Nah, dari situ saya mau belajar bagaimana baiknya. Gitu.
Termasuk ketika supervisi ini, oh lebih baik besok seperti ini. Jadi kita semakin punya bayangan. Semua bayangan, ke depannya gimana. baiknya lebih banyak nanti. Oke, baiklah. Saya mengucapkan banyak terima kasih Siap, karena saya sudah diizinkan melakukan supervisi dalam pembelajaran Pak Hadi. Kemudian mudah-mudahan dari kegiatan supervisi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi kita berdua, pada umumnya bagi pendidikan di Indonesia gitu ya. Baiklah, itulah tadi kegiatan pasca observasi. Sebagai penutup untuk kegiatan supervisi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Hadi ya.